الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani wa akhwati fid din, ma'asyiral muslimin wal muslimat, barakallahu fikum jami'a. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah. Kita memuji dan menyanjungnya dengan sebab nikmat-nikmatnya. Semoga amalan-amalan saleh menjadi sempurna. Barakallahu fikum jami'a. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita, dan insyaallah ta'ala kita berkumpul insyaallah diistilahkan dengan bahasa al-ijtima'u asy-syar'i, perkumpulan yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala bahwa al-ijtima' itu ada dua. Ada al-ijtima'u syar'i, ada pula al-ijtima'u ghairu syar'i. Adapun al-ijtima'u syar'i adalah ijtima' yang di dalamnya adalah halaqah-halaqah ilmu, yang di dalamnya mudzakarah bil ilm, qala Allah qala Rasul. Itu namanya majlis syar'i, yang di dalamnya apa? Qala Allah qala Rasul. Masya Allah, jadi itu majlis syar'i. Sehingga di dalamnya majlis yang bukan hanya sekedar dihadiri yakni bangsa manusia, tapi di antara makhluk Allah yang lain, sebagaimana malaikat-malaikat Allah, sebagaimana bangsa jin yang memang mereka min talabatil ilm atau min tulabil ilm, penuntut ilmu, mereka juga mencintai majelis tersebut. Sehingga banyak riwayat-riwayat, bahkan na'am dalil minal kitab Al-Quranul Karim, sehingga Allah abadikan di sana ada surah Al-Jin. Ya, di awal surah Al-Jin di sana memberitakan tentang apa? Ada sekelompok bangsa jin yang mendengarkan dikala Al-Qur'an dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan mereka pun menetapkan dan menegaskan bahwa Al-Qur'an itu membimbing kita kepada jalan petunjuk, disebut dengan ar-rusydu. Dan itu pula disebut di dalam surah Al-Baqarah, kelanjutan pada ayat 256, yang di mana Allah menyebutkan qad tabayyana ar-rusydu, ya, minal ghayy, ya, disebutkan di sana bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama ini. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas di mana antara petunjuk dan di mana antara petunjuk jalan yang lurus dan di mana antara apa? Kebengkokan. Nah, barakallahu fikum, maka ini majelis yang disebut al-ijtima'u syar'i. Sehingga oleh sebab itu majelis ilmu, majelis tafaqquh fid din, maka sebagian salaf menyatakan, sama-sama kita ketahui bahwa hidup kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan. Kita ini mengadakan sebuah perjalanan. Kemana kita berjalan, kemana kita menempuh, maka disebutkan dalam firman Allah, fafirru ilallah, maka menuju dan larilah kalian kepada Allah. Sehingga kita berjalan, kita menuju perjalanan, yaitu menuju Allah dan menuju yakni kehidupan yang kekal abadi. Itu tujuan kita. Maka oleh sebab itu sebagian salaf menyebutkan bahwa di surga ini maksudnya di dunia ini ada surga. Jika dia tidak menempuhnya surga-surga yang ada di dunia ini, maka pastilah dia tidak akan bisa memasuki surga yang nanti di negeri akhirat. Dan bahkan sebagian salaf menyatakan seandainya
para raja dan anak-anak mereka mengetahui kebahagiaan yang ada pada kita, maka mereka pun akan akan gunakan pedang-pedang mereka untuk merebut dan mencambuk kita. Kenapa? Karena iri mereka tentang kebahagiaan yang ada pada kita. Itulah disebut dengan taman-taman surga. Taman-taman surga itu ada di majelis ilmu. Qala Allah, qala Rasul. Maka oleh sebab itu, barakallahu fikum, kita diperintah untuk talabul ilm ini, maka disebutkan dalam hadis yang sering kita dengar, yang berbunyi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu lafaz yang paling sahih. Ada yang masyhur di telinga kita, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimatin atau wa muslimatin, maka tambahan wa muslimatin, maka ini tidak ada penyebutan dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan riwayatnya adalah dengan riwayat yang dhaif. Yang sahih adalah hanya sampai berhenti talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dan itu disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dan kitabnya sahih Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Dari sahabat Anas bin Malik. Jadi kita wajib, sampai kapan kita diwajibkan menuntut ilmu? Maka dalilnya firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadalah atau sembahlah Rabbmu sampai datang al-yakin. Al-yakin maknanya apa? Ay al-maut. Jadi jangan dipalingkan tafsir yang selainnya. Sehingga kalau kita dalam memahami firman Allah ataupun hadis Rasulullah SAW, maka dengan pemahaman yang ahlinya. Kalau Al-Quran berarti namanya mufassirin. Kalau hadis muhaddithin. Kan seperti itu. Adapun saya, antum, maka bukan pakar dalam itu. Sehingga oleh sebab itu, dan demikian yang diajarkan oleh para ulama salafun salih. Ya, sebagaimana kalau kita ingin merujuk, ingin memahami lebih dalam bagaimana tentang pendalaman Al-Quran, tadabbur kita, maka rujuklah tafsir Ibnu Katsir. Ya, adapun yang paling ringkas adalah Taisir Al-Kalimir Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Mannan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala. Adapun hadis maka jelas, ya, maka Sahihul Bukhari yang disebut dengan Kutubus Sittah. Nah, di situ juga perlu dibimbing, ya, sehingga oleh sebab itu barakallahu fikum, orang yang paling mulia, orang yang paling aman selamat itu ya mereka yang senantiasa menyibukkan dirinya untuk thalabul ilm, untuk belajar. Nah, dan belajar itu ya memang harus belajar, datang. Ilmu itu bukan datang langsung, tiba-tiba datang, tetapi ilmu harus dipelajari. Innamal ilm bita'allum. Ilmu itu dengan belajar, harus dicari. Jadi seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Maka oleh sebab itu kita pula dikala kita menuntut ilmu tadi kan wajib sampai datang kematian. Ilmu apa, yang bagaimana? Ini juga butuh rincian. Pasti kita nggak mungkin kita dengan memahami din kita ini dengan kita pahami sendiri, itu nggak mungkin. Berbahaya. Maka mesti harus ada bimbingan. Ya, harus dibimbing oleh para ulama. Sehingga tentu kita membuka bagaimana penjelasan mereka, kitab-kitab mereka. Ya, yang dimaksudkan apa tentang hadis menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Yang pertama, definisinya ilmu. Ilmu itu sebagaimana kalau antum buka dalam kitab Bahjatun Nazirin. Bahjatun Nazirin itu adalah kelurusan dan kebagusan di dalam dalam pandangan atau dalam menyimpulkan. Itu namanya disebut dengan Bahjatun Nazirin. Menukil di antara aqwal para a'immah sebagaimana Fudail Ibnu Ayyad dan yang lainnya. Ilmu itu qala Allah, qala Rasul, qala Sahabah, laysa bitamwih. Itu ilmu. Bahkan ada yang lebih spesifik namanya ilmu ma jaa an ashabi Muhammadin radhiyallahu anhum ajma'in. Ilmu itu adalah apa-apa yang memang datang dari para sahabat Rasulullah SAW. Semoga Allah meridhai mereka semua. Apa yang tidak datang dari mereka maka bukan ilmu.
Sehingga kita ini Masya Allah dengan jasa, dengan kegigihan, dengan perjuangan, pengorbanan, jihad mereka para sahabat, maka sampai kepada kita. Tadi ilmu apa? Qala Allah, qala Rasul. Alhamdulillah, Al-Quran masih aman, masih terjaga di tengah-tengah kita. Kalau bukan karena sebab mereka, dan di samping itu karena memang Allah menjaga dengan sebab mereka, ya kita mungkin tidak tahu Al-Quran. Dulu Al-Quran hanya dihafal, kan seperti itu. Al-Quran hanya dihafal oleh mereka, Quran itu diamalkan oleh mereka. Jadi ada catatan-catatan tapi belum dibukukan, ya, menjadi mushaf, satu mushaf. Baru kemudian setelah di masa Abu Bakar As-Siddiq, karena ada sebabnya ada, banyaknya terbunuh hufadzil Quran, qurra'ul Quran, baru diusulkan, maka mulai dibukukan mushaf. Setelah dibukukan mushaf sudah Masya Allah, dan dengan sejarahnya Masya Allah tidak mudah, tidak gampang, dengan betul-betul. Makanya Quran itu sampai kepada kita menyimpulkan induk ilmu itu secara riwayat mutawatir. Dan namanya mutawatir itu tidak mungkin, dan bahkan itu mustahil mereka dusta. Itu namanya riwayat yang mutawatir. Al-Quran sampai kepada kita. Kemudian di masa Khalifah Utsman ibn Affan, Masya Allah, disempurnakan. Sehingga dialeknya sudah baku. Sudah tidak lagi terjadi perbedaan. Maka menjadi Rasul Utsmani. Masya Allah, itu jasa mereka. Sehingga kita ini doakan mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa-doa kita kepada mereka. Termasuk di mana kita jemput sahabat. Nah, sahabat Fulan radhiyallahu anhu, itu semua kita doakan mereka. Dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah hadis juga demikian. Sampai dan masih aman dengan di kita sekarang. Sementara waktu itu Masya Allah, kalau antum baca sejarah bagaimana terjadinya pergolakan, terjadinya fitnah yang dahsyat, dimulai yakni Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau terbunuh di tangan seorang majusi, ya, Abu Lu'lu'ah, ya, seorang majusi. Itu awal fitnah yang dahsyat di masa Khalifah Utsman ibn Affan. Masya Allah. Jadi ini orang-orang yang memang mereka tidak mendalam. Ingat, di masa itu tidak ada satu sahabat yang bergabung untuk menggulingkan dan untuk menjatuhkan daripada Khalifah Utsman. Tidak ada, sahabat tidak ada. Bahkan itu dari gerakan Sabaiyah yang merupakan cikal bakal Syiah Rafidah. Ini perlu dipahami. Dan itu ternyata berkolaborasi dengan orang-orang ahli ibadah, dengan orang-orang ahli baca Quran. Sahabat tidak ada. Akhirnya takdir Allah, beliau syahid dalam keadaan beliau berpuasa, dalam keadaan beliau membaca Quran, dan bahkan dikepung selama 40 hari 40 malam oleh gerombolan mereka. Wafat beliau. Ini karena tidak dalam ilmu, ya. Di masa Khalifah Ali pun terbunuh di tangan seorang pemberontak yang disebut dengan Khalid Abdurrahman ibn Muljim. Bayangkan antum, kalau ibadahnya sahabat aja merasa kecil, sampai Rasul gambarkan jidatnya hitam, kemudian matanya pun sayup. Karena apa? Begadang dia beribadah. Jangan ditanya kalau ahli ibadah itu, mereka kalah kita. Masya Allah. Tapi demikian posisi mereka karena tidaklah mereka mendalamkan dalam bimbingan. Naam, itulah ulama. Sehingga ulama ini penting dan kita harus belajar kepada mereka. Nah, masalahnya sekarang ulama itu siapa? Kalau menyebut tentang ulama, ulama itu jadi ulama, yang nyebut itu ya ulama, bukan seperti saya. Paham? Jadi mereka itu disebut ulama. Makanya kalau ada gelar al-allama, itu gurunya ulama, gurunya alim. Jadi seperti itu. Misalkan Al-Allamah Samahatul Syekh Ibnu Bas, itu bukan sebuah gelar yang beliau itu memang beliau istilahnya itu ngasih sendiri. Itu di antara memang ulama-ulama yang mengasih gelar kepada beliau. Dan bagaimana tawaduk mereka, Syekh Fauzan misalkan.
Itu begitu, itulah ulama. Sehingga kita belajar kepada mereka yang disebut ulama. Siapa tahu ulama itu? Ulama adalah, maka para ulama juga menyebutkan yang disebut dengan ulama. Misal saja yang ingin menukil salah satu perkataan seorang alim, Syekh Yahya An-Najmi rahimahullah. Beliau adalah mufti Jizan, daerah selatan dari Saudi. Beliau menyatakan namanya ulama, mereka adalah orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilm. Memang pendalaman mereka tentang qala Allah qala Rasul. Dan bahkan di antara ulama yang menyatakan Abdul Malik ya, Ramdhani Al-Jazairi, mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya khidmat kepada Kutubus Sittah. Kutubus Sittah ini sudah ma'ruf di kalangan mereka. Mereka sibuk bagaimana pembahasan tentang Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Nah, ini. Ya, ini Kutubus Sittah. Sunan, apa bedanya antara kemudian Sunan dan kemudian dengan Sahih tadi? Kalau namanya kitab Sunan itu adalah kitab yang di dalamnya kumpulan hadis hadis Rasul yang itu disusun berdasarkan bab fikih. Itu namanya Sunan. Adapun kita juga musnad. Ada musnad seperti musnad Imam Ahmad, musnad Ad-Darimi misal. Nah, barakallahu fikum, ini mereka sibuk itu. Jadi bukan sibuk yang lain-lain. Coba antum kalau lihat misalkan antum alhamdulillah semoga Allah tabaraka taala mudahkan kita untuk bisa ziarah kemana? Haramin Asy-Syarifin, Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, min babil umrah ataupun haji. Di sana antum lihat bagaimana guru-guru, masya Allah, mereka yang sudah umurnya ya sudah syebeh ya, bahasa kita kan syebeh, syekh sudah ya, jadi sudah kibarusin, sudah tua. Ya, antum lihat yang namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu hampir mencapai 90 tahun. Beliau masih ngajar Kutubus Sittah. Belum sudah pandangan mata beliau sudah tidak bisa lihat, beliau pun dituntun, tapi beliau masih masya Allah. Nih, ini baru kita ambil ilmu mereka. Dan termasuk mereka yang apa? Menyibukkan dengan apa? Al-Quran, kalamullah, dengan tafsirnya, bil ma'thur, itu mereka. Nah, barakallahu fikum, ini inti. Maka oleh sebab itu, di tengah-tengah fitnah apapun, paling selamat, maka Rasul menyatakan bahwa al-ibadatu fil haraj kahijratu ilayya, kahijrati ilayya. Bahwa seseorang itu menyibukkan di tengah-tengah badai fitnah, bahkan itu peperangan apapun, pergolakan, maka sibukkan ibadah kepada Allah, maka seperti orang itu hijrah kepada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum ingin selamat fitnah yang macam-macam di negeri kita ini, sibuk antum kepada Allah, kepada Rasul, itu penyelamatnya. Gak ada yang lain. Masya Allah. Ini yang kita berharap. Ya Allah Azza wa Jalla, yang mereka sibuk semua macam-macam, antum sudah. Walaupun mungkin antum dianggap sebagai orang yang jumud, isinya apa, mandek, tidak bergerak, segitu-gitu aja. Ya udah, biarin aja. Khalli wali. Ya sudah, lewat aja. Ibaratnya apa? Nah, anjing menggonggong, kabilah tetap berlalu. Jadi orang-orang yang tua fitnah ini, antum tahu kan namanya anjing. Gonggong semakin keras, lama-lama capek, diam dia. Nah, begitu fitnah. Makanya antum jangan tadakhul dalam fitnah. Habis antum nanti waktunya. Enggak ada manfaat. Tayyib, barakallahu fikum. Ini nasihat dan alhamdulillah barakallahu fikum, kita masih mengingatkan kembali, mungkin alhamdulillah khabar yang kita dapatkan untuk terutama di Singaraja dan sekitarnya, kondisi pandemi sudah lebih baik. Dan kita berharap kepada Allah Taala lebih baik dan lebih baik. Tapi bukan berarti antum tidak waspada. Untuk di Denpasar masih situasi masih mengerikan. Untuk di Denpasar, qadarullah masyafa'al, adik sepupu saya pun sekarang masih dalam posisi di rumah sakit Sangklah. Qadarullah masyafa'al. Kita doakan semoga Allah memberikan kesehatan dan terlewati dari masa-masa kritis. Jadi itu jangan, dan inilah namanya virus. Jadi kadang-kadang kita tidak menyangka, ya semua dengan takdir Allah Taala. Artinya pemerintah tetap kita
ya menjaga yang namanya taharah, kebersihan. Ini hal-hal yang kembali kepada syariat Islam. Ya, jadi ini tetap. Jadi kalau memang kita butuh masih untuk pakai masker, ya bismillah pakai masker dan yang lainnya. Pokoknya yang penting semua kembali kepada kita. Jadi ini dan yang lebih penting lagi kita semakin mendekat dan kita jaga dalam arti imun kita, kesehatan kita, ya. Dan itu hanya sebagai sebab dan itu makhluk Allah Taala dan kita tetap harus berhusnudzon kepada Allah sehingga kita sangkaan kita kepada Allah tentu adalah sangkaan yang baik karena itu untuk baik untuk kita. Ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits qudsi bahwa di mana hadis qudsi Allah berfirman inna inda dhanni abdi bi in dhanna li khaira fa khaira in dhanna li syarra fa syarra. Sesungguhnya aku senantiasa menyertai sangkaan hambaku kepadaku. Jika dia bersangka kepadaku, kata Allah, dengan sangkaan yang baik, maka baik untuk dia. Jika dia bersangka buruk kepadaku, maka itu pula buruk untuk dia. Sehingga kalau kita bersangka buruk kepada Allah, yang sama sekali kita rugi. Semuanya rugi. Sehingga oleh sebab itu, kita tetap berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memohon kepada Allah, Allahumma rfa' minal bala'i wal bala' بلا وباء قرانا من بلادنا هذا Indonesia وسائر بلاد المسلمين. Ya Allah, semoga Engkau angkat dan Engkau Engkau sembuhkan, Engkau hilangkan wabak dan bala yang ada di negeri kita yang cintai, terutama wabak corona ini dan negeri kaum muslimin. Taib. Barakallahu fikum. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kembali tadi akidah adalah berbicara tentang masalah keyakinan. Ya. Jadi yang namanya akidah itu apa? Jadi keyakinan yang ada di dalam hati dengan keyakinan yang bulat. Itu namanya akidah. Jadi keyakinan yang bulat yang ada di dalam hati. Sehingga ada keyakinan dalam hati yang bulat itu ada yang benar, ada yang salah. Kalau benar sesuai dengan kenyataan berarti namanya akidah as-sahihah. Kalau itu keyakinan yang bulat di dalam setiap hati seseorang jika tidak sesuai dengan kenyataan maka berarti batilah, akidah batilah. Sebagaimana kita kaum muslimin meyakini Allah ahad. Allah ini tunggal, Allah ini esa dalam rububiyahnya, dalam asma wa sifat dan di dalam uluhiyahnya. Sesuaikah dengan kenyataannya, dengan wakilnya? Maka sesuai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah adalah tunggal. Allah adalah esa dalam apapun. Allah tempat kita bergantung. Allah itu tidak beranak dan diperanakan. Allah tidak sama dengan siapapun seluruh makhluknya. Dan ini sesuai dengan kenyataan. Dan tidak mungkin yang namanya ilah, Rabb, Jalla Jalaluh itu ada keserupaan dengan makhluknya. Sama sekali tidak. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Ahlussunnah, ya karena dia memegang sunnah Rasulullah SAW. Ada mereka wal Jamaah sepakat di atas Al-Quran dan sunnah. Maka oleh sebab itu jaga ukhuwah Islamiyah, jaga jam'ul kalimah. Ini penting. Sehingga tauhid kita perbaiki, akidah kita perbaiki. Sehingga itu yang akan mengantisipasi, yang akan menolak berbagai macam fitnah-fitnah dan syubhat-syubhat yang ada. Taib, sampai pada pembahasan wa nu'minu bi annahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam pada halaman 12 pada paragraf yang paling akhir. Wa nu'minu bi annahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra atau yudabbirul amr. Surah Yunus pada ayat yang ketiga. Maka kita Ahlussunnati wal Jamaah mengimani, ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah maka mereka beriman, mereka mengimani tentang bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, dalilnya khalaqas samawati wal ard, Allah telah menciptakan langit yang 7, wal ardo, bumi yang 7.
Nah, bisa jadi antum mungkin tahunya bumi ini satu. Makanya bumi itu 7. Langit juga 7. Cuma penjelasan bumi itu adalah 7. Nah, itu di dalam hadis yang sahih. Ya. Nah, disebutkan tentang hadis keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kisah hadis tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Waktu itu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ajarkan kepadaku sebuah kalimat yang aku bisa ingat kepadamu, yang bisa aku amalkan." Maka Allah katakan, "Qulu la ilaha illallah." Allah katakan begitu kepada Musa. Ucapkan la ilaha illallah. Maka Musa mengatakan, bukan itu semua umat, semua makhluk mengucapkannya. Maka Allah menyatakan, seandainya kalimat la ilaha illallah pada anak timbang satu sisi, 2 anak timbang, yang satu sisi kalimat la ilaha illallah, dan kemudian yang anak timbang satunya langit yang 7, bumi yang 7, maka masih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, ini diantara penyebutannya. Maka Allah Taala yang telah menciptakan langit yang 7. Maka dalam surah Al-Mulk disebutkan ya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah yang menciptakan langit lapis 7. Allah pula yang menciptakan apa? Bumi. Ya. Kemudian disebutkan untuk berikutnya fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam, pada 6 hari. Pada 6 hari. Kemudian thumma istawa 'alal 'arsy. Dan Allah istiwa di atas arsy-Nya. Yudabbirul amr, dan Allah yang mengurusi semua urusan. Urusan semua ini Allah yang ngatur. Maka oleh sebab itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wallahu balighu amrih. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan memberikan kecukupan baginya. Wa huwa balighu amrih, dan Allah yang akan menyampaikan semua urusannya. Ya Allah. Nih. Wastiwa'uhu 'alal arsy. Istiwanya Allah di atas arsy-Nya. 'uluwuhu 'alaihi bidzatih. Tingginya Allah ya di atas arsy. Artinya bidzatih, dengan zatnya. Artinya bahwa Allah itu istiwa di atas arsy, dan arsy Allah itu di atas. Uluwan khasan, tinggi secara khusus, yaliku bijalalih, sesuai dengan keagungan Allah, wa izmatih, dan kebesaran Allah. La ya'lamu kaifiyatihi illahu, maka tidak ada yang mengetahui bagaimana hakikatnya, cara Allah itu istiwa, kecuali ya Allah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tentang istiwa Allah ini, istiwa Allah ala arsy, ini menjelaskan tentang apa? Tentang sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Tentang sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka disebutkan al-istiwa ala arsy, istiwa Allah ala arsy min sifati ats-tsabitatu lahu bil kitab wa sunnah wa ijma' as-salaf. Istiwanya Allah di atas arsy-Nya itu di antara sifat-sifat Allah yang ditegaskan, yang itu memang ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, ijma' salaf. Sebagaimana disebutkan tadi di dalam surah yang kita baca tadi. Naam. Maka oleh sebab itu, istiwa tentang sifatnya Allah tadi, bahwa Allah itu istiwa di atas arsy-Nya, maka kalau kita bicara tentang sifat Allah, dan itu termasuk tauhid, maka cirinya
Sifatullah kulluha aliyan. Sifatun kamal wa madah. Laisa fiha naqs biwajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah semuanya, maka sifat-sifat yang memiliki kesempurnaan dan memiliki pujian yang tinggi, yang tidak ada bagi sifat-sifat Allah semuanya adanya kekurangan dari semua sisi. Kadang-kadang kalau kita makhluk ini kan ada disifati oleh seseorang. Masya Allah sifatnya si fulan peramah, sifatnya fulan Masya Allah khair misalkan. Tapi terbatas. Bisa jadi maaf saja sama sahibnya khair, tapi di rumah garang. Nah, ini beda ini. Tak boleh mesti begitu kan? Ya kan? Jadi kalau di rumah, kalau sama teman-temannya Masya Allah terkenal apa? Ramah, baik, khair. Tapi di rumah ngeri. Wah, ini tidak betul ini. Ya enggak? Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya kan? Bahwa sebaik-baik kalian itu yang baik dengan keluarganya. Diulangi oleh Rasulullah SAW. Dan saya termasuk orang yang lebih baik dibanding kalian terhadap keluargaku. Mari kita berusaha untuk seperti itu. Nah, jadi ini. Jadi sekali lagi memahami tentang sifat-sifat Allah ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah dan ijma. Bicara tentang sifat Allah sempurna dan paripurna yang bersih dan tidak ada kekurangan dari semua sisi. Nah, kemudian tentang Allah disifat dengan istiwa Allah ala arsy. Ya, ayat warada itsbatu istiwa Allah ala arsy fi sab'i ayatin min kitabillah. Disebutkan penetapan dalam Quran itu tentang Allah istiwa dalam di atas arsy-Nya itu ada 7 ayat di dalam surah Al-Qur'anul Karim. Semuanya menetapkan tentang al-istiwa bilafdzin wahid. 7 dalam surah Al-Quranul Karim pada 7 tempat itu, maka ditetapkan istiwa'u dengan satu lafaz, enggak ada yang lain. Jadi kalau disuruh menyebutkan, ya, di sana misalkan barakallahu fikum, yang pertama itu disebutkan di dalam surah Al-A'raf. Ya. Surah Al-A'raf pada ayat 54. Kalau disebutkan ayatnya ya. Kemudian yang berikutnya pada surah Yunus. Ini yang tadi baru kita baca. Pada ayat yang ketiga. Kemudian pada surah Ar-Ra'd. Pada ayat kedua. Kemudian surat Toha ayat 5. Kemudian surat Al-Furqan pada ayat 59. Kemudian surat Alif Lam As-Sajdah pada ayat 4. Kemudian pada surah Al-Hadid ayat keempat. Ini disebutkan sudah genap. Berapa tadi saya sebutkan? 7 sudah pas belum? Alhamdulillah. Takutnya keliru saya ulang lagi. Ya, kalau namanya bahasa Arab dengan bahasa kita kan beda Pak ya. Kalau bahasa Indonesia cepet kita. Nih, bahasa Arab kan harus didisiana. Paham disinya. Harus mengulang lagi kan agak repot ini. Ya betul-betul karena gondol ya. Ini agak repot gondol mau kita gondrong. Gitu, jadi begitu. Taib barakallahu fikum. Jadi itu dengan lafaz kalau antum nanti itu harus antum supaya lebih yakin loh ya. Jadi antum harus cek itu. Benar apa enggak? Ya. Jadi nah, seandainya nanti penukilan ulama ini yang ditulis di sini ayatnya salah, ya antum merujuk lagi. Nah, antum enggak usah khusudon, enggak usah suudzon sama ulama. Kadang wajar. Ulama itu sudah nulis, diterbitkan penerbitnya kadang-kadang yang lewat. Itu aja masalahnya. Jadi sudah santai aja. Ya. Nah, kita lanjutkan. Istiwa'u 'alal ars fa huwa nassun fi ma'nahu al-haqiqi la yahtamilu at-ta'wil bi ma'na akhar.
Sehingga nas-nas pada 7 tempat dalam surah Al-Quran disebutkan tadi adalah nas maknanya hakiki. Ingat, bukan nisbi. Yang tidak bisa dipalingkan atau diarahkan, dibawa kepada penafsiran yang lain. Ingat, al-wal istiwa sifatun fi'aliyah. Dan istiwa itu tentang sifat perbuatan Allah. Allah itu setelah menciptakan langit, bumi yang 7 tadi, dalam penciptaan 6 hari, kemudian Allah istiwa di arsy-Nya. Itu perbuatan Allah. Ya. Ma yaliku bijalali. Sesuai dengan keagungannya kasairi sifatih. Ya, dalam semua sifatnya. Nah, perlu dipahami tentang istiwa. Lafaz istiwa dengan lafaz satu tadi. Ya. Fi lughatil Arab arba'u ma'anin hiya. Hanya dengan 4 makna. Itu dikenal oleh orang-orang Arab tentang istiwa. Ya, ingat. Yang pertama, makna istiwa itu ala. Ala artinya yang tinggi. Itu makna pertama istiwa. Ingat, ala dalam bahasa Arab disebutkan istiwa. Yang kedua dengan makna wartafa'a. Sehingga kalau kita ingin memahami tentang Quran dan hadis, ya kembalikan ke bahasa Arab. Ya, ini bukan kemudian kayak semacam pengkultusan, ya tidak, karena memang Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan dan mengutus Rasulullah SAW itu memang di kalangan orang Arab. Dan di dalam surat Ibrahim, setiap Allah mengutus Rasul itu kepada umatnya sesuai dengan apa? Bilisani qaumih, dengan bahasa kaumnya. Jadi antum tidak usah baper jadi orang Indonesia. Ya, kenapa kok nggak pakai bahasa Indonesia ya Al-Quran? Repot nanti. Antum sekarang kalau antum melihat bahasa Indonesia ini hampir mayoritas bahasa Arab. Ayo coba, apa yang nggak ada? Antum ngomong apa? Apa semua? Nasihat bahasa Arab, hikmah bahasa Arab, masyhur bahasa Arab, MPR bahasa Arab, majelis apa? Majelis permusyawaratan apa? Rakyat bahasa Arab, majelis bahasa Arab. Terus apa lagi yang pertama awal tadi? Musyawarah bahasa Arab. Terus mau apa? Jadi nggak bisa tetap. Jadi jangan coba-coba Islam Indonesia lebih baik dari Arab. La haula wala quwata illa billah. Itu nggak bisa dinafikan, nggak bisa. Karena memang begitu, itu sunatullah. Ya. Jadi bukan karena kita bagaimana, memang seperti itu. Makanya tadi berbicara tentang tadi istiwa itu maknanya seperti itu. Ala artinya apa tadi? Yang tinggi. Wartafa'a. Wartafa itu artinya apa? Ya, naik, ada di atas. Wasu'ada naik. Nah, naik itu mesti ke atas. Maksud ada naik turun. Naik itu turun itu enggak lah. Kemudian yang keempat, wastaqarra, menetap. وهذه المعاني الأربعة تدور عليها تفسير السلف للاستواء الوارد في هذه الآيات الكريمة. 4 tadi, makna 4 tadi, maka itu begitulah penjelasan tafsir para salaf tentang makna al-istiwa yang datang di dalam ayat yang mulia ini. Pertama apa tadi maknanya? Istiwa ala, wartafa'a, wa sa'ada. Terus terakhir apa? Wastaqarra, menetap. Jadi kalau namanya Allah summastawa al-arsy, berarti Allah di atas, Allah itu tinggi, Allah itu naik, Allah menetap. Sudah, wis gampang. Jadi jangan kemudian antum mentasybih, karena tidak mungkin kan? Karena Allah bantah, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan apapun, tidak bisa. Sehingga oleh sebab itu ada mereka yang menafikan kalau berarti kita ini memberikan atau kita menyamakan Allah dengan kalimat nama atau sifat, kan berarti kan mujassimah kita. Tidak, memang Allah sendiri yang memberi ngasih nama. Allah sendiri yang memberikan disebutkan dalam Quran kok. Gitu. Sehingga kita apa? Tidak memalingkan makna yang sebenarnya, kita tidak mentafsirkan, kita tidak memvisualisasikan, kita tidak menyamakan dengan makhluknya. Karena nggak mungkin walam yakul lahu
kufuwan ahad. Allah tidak sama, tidak sepadan dengan seluruh makhluknya. Jadi jangan disamakan kalau seorang raja lagi istiwa dimanakan bersemayam. Maka seperti saya nggak berani memaknakan dengan bersemayam. Kalau kena bersemayam maka akan punya ya makna yang pikiran macam-macam. Istiwa. Wallahu alam. Sudah masuk saya. Taib, sementara itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji milik Allah Jalla Jalaluh, yang kesudahan akhir kebaikan adalah pantas bagi hamba Allah yang bertakwa, dan tidak ada permusuhan Allah Tabaraka Ta'ala kecuali kepada orang-orang yang zalim. Ikhwani wa akhwati fiddin, barakallahu fikum jami'ah. Sebagaimana pembahasan kita tadi tentang sifat Allah atau sifat fi'liyah lillahi ta'ala, tentang sifat perbuatan Allah, bahwa Allah adalah istiwa di atas arsy-Nya. Sebagaimana kita baca di antara ayat yang disebutkan dalam surah Yunus, pada ayat yang ketiga, Yunus yang ketiga, di mana ayat itu berbunyi inna rabbakumullah, ya, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian Allahu Jalla Jalaluh yang telah menciptakan langit yang 7, bumi yang 7 di dalam masa 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy. Inna rabbakumullah fil ayati al-ula wa thaniyah berarti yang kalau pertama tadi dalam surah Al-A'raf, adapun yang kedua tadi pada surah Yunus. Nah, maka penyebutan inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian. Di sini penyebutan dengan Rabb. Kalimat Rabb maka di antara macam tauhid rububiyah. Sehingga kita mengimani tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, tidak ada yang menguasai kecuali Allah. Sehingga disebutkan di dalam awal di dalam surah yang kedua, di dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Rabb seluruh alam. Sehingga ditambahkan dalam dua surah ini, sesungguhnya Rabb kalian ay huwa khaliqukum wa murabbikum bi ni'amihi walladhi yajibu alaikum an ta'buduhu wahdah. Artinya apa? Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan manusia sebelum kalian. Ditegaskan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Maknanya apa? Yang menciptakan kalian dan yang memelihara kalian. Allah itu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka dengan sebab nikmatnya, karena kita diciptakan oleh Allah, berarti kan kita diberi hidup oleh Allah, kita diberikan rezeki oleh Allah, kita diberi sehat oleh Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah. Maka ini bentuk nikmat, ya, dan fadlah minallah, nikmat dan karunia Allah. Maka walladzi yajibu alaikum, maka yang tentu wajib atas kalian apa? Anta'buduhu wahdah. Kalian hanya beribadah kepada Allah saja. Alladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Huwa khaliqu al-alam, Allah yang menciptakan alam semua. Disebut dengan alam karena alhamdulillahi rabbil
alamin. Alam, apa itu alam? Selain Allah. Sehingga Allah itu al-khaliq, kita ada al-makhluk. Sehingga makhluk itu, itulah alam, berarti selain Allah. Baik itu yang kita kenal mungkin ada di atas, ada di bawah, di tengah, atau mungkin di khazanah, yakni di perbendaharaan bumi dan yang semisalnya. Ya, itu namanya alam. Iya. Samawatuh wa arduh wa ma baina dzalik. Apakah itu langit yang 7, bumi, dan apa yang antara langit dan bumi? Fi sittati ayyam, di 6 masa atau di 6 hari. Maksudnya apa hari di sini? Disebutkan hiya al-ahad wal itsnain wal thulatha wal arbi'a wal khamis wal jum'ah. Ya. Termasuk as-sabt ya. Yaitu hari Ahad, hari pertama, Itsnin kedua, hari ketiga Selasa, hari keempat yakni Rabu, kalau kita al-Arbi'a, wal Khamis, hari yang kelima, wal Jum'ah berkumpulnya kesempurnaan Allah menciptakan baru hari Sabtu yang ke-7. Nah, wa fi yaumil Jum'ah, di hari Jum'ah, ijtama'a al-khalqa kullah. Allah kumpulkan semua penciptaan. Wa fihi khuliqa Adam alaih. Diciptakan Adam. Ya. Alaihi salam. Jadi termasuk thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istawa 'alal 'arsy. Apa artinya di ala wartafa'a wa sa'ada wastaqarra 'alal 'arsy. Nah, ini maknanya kan? Jadi Allah itu di atas, Allah itu naik, ya. Allah menetap, Allah ini tinggi. Ya, karena arsy Allah di atas, arsy Allah ini tinggi, Allah naik, Allah menetap. Dan itu semua kama yaliku bi jalali, sebagaimana sesuai dengan keagungan Allah. Wa hadza mahallul asyahid min al-ayah. Maka ini adalah sebagai bukti tempat ya dari ayat wal arsh, menjelaskan tentang arsh. Maka arsh itu dalam bahasa wasarirul malik, singgasana raja. Wal muradu bihi huna kama yadullu alaihi majmu'un nusus. Yang dimaksudkan na'am di sini sebagaimana apa dijelaskan di dalam kumpulan nas-nas, sarirun dzu qawaim tahmiluhul malaika wa huwa al-qubbah 'alal 'alam wa huwa sabbul makhluqat. Nas-nas yang menyebutkan bahwa disebut dengan sarirun, tegak, ya, dzu qawaim, yang dia tegak, memiliki apa? Penyangga-penyangga yang memang di situ diangkatnya atau disanggahnya oleh malaikat. Ya, ternyata penegaknya tadi penyanggahnya malaikat-malaikat Allah. Sehingga malaikat-malaikat Allah yang wajib kita iman, di antara rukun iman itu, di antara malaikat yang paling mulia adalah hamlatul arsh, malaikat penyanggah arsy Allah. Nah, sehingga arsy di situ semithal kubbah 'alal alam. Jadi kalau alam ini maka atasnya kubah. Kalau kita masjid ada kubah. Ibarat mirkucuar. Oh, kalau antum tahu itu masjid ada kubah. Kalau di dalam syariat Islam jihad itu adalah waqubbatuha, kata Ibnu Qayyim. Kubahnya. Sehingga tidak mungkin dalam kita ibadah kepada Allah apapun kecuali dengan jihad. Makna jihad apa? Sungguh-sungguh, semangat, giat menempuh jalan kebenaran, harus. Dan Allah cinta dengan yang seperti itu. Baik. Wa huwa saqful makhluqat, itulah atap bagi makhluk. Nah, ini seperti itu. Adapun kemudian ayat berikutnya, Allahul ladzi rafa'as samawat, adalah Allah tabaraka wa taala rafa'a 'anil ardi. Ya. Rafa'an ba'idan la yananu wa la yudrik matahu. Allah lah yang mengangkat langit dari bumi, yang di atas yang jauh, tidak ada yang bisa menggapai, tidak ada yang tahu luasnya,
Diangkat kan, ditinggikan Allah ini langit ini. Bahkan disebutkan bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa penyangga, tanpa tiang. Masya Allah. Kira-kira kalau logika kita, langit butuh tiang-tiangnya berapa kira-kira? Masya Allah. Kita tidak bisa bayangkan kebesaran Allah. Masya Allah ya. Baik. Kemudian al-amtu hiya al-asatin jam'u aimad. Jadi penyangga. Al-amd jamak dari aimatu. Sehingga salat adalah aimaduddin. Ay qa'imatun bi ghairi amad ta'amitu 'alaiha bal biqudratihi subhanahu. Ya, bahwa langit ini tegak tanpa tiang dan betul-betul tegak di atasnya, dan itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu tarunaha ta'kidun li nafyil amad. Artinya apa? Penegasan bahwa memang tanpa penyangga. Ya. Nah, maka dikatakan di sana tanpa tanpa penyangga, dan kalian kita melihatnya. Nah, tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Ini pula sebagai bukti kebenaran ayat yang mulia, penetapan al-istiwa. Wal kalamu ala baqiyatul ayah kal kalami ala hadhil ayah. Sehingga ayat-ayat yang semua disebutkan dalam 7 tempat dalam surah Al-Qur'an tentang tsumma stawa 'alal arsy, maka sebagaimana pembicaraan sebagaimana ayat-ayat yang ini. Maka yustafadu minha jami'a, maka memberikan faedah kita semua menetapkan Allah itu istiwa atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan Allah, dan ini untuk menolak ya alaman awal al-istiwa, yang menakwilkan istiwa. Karena ada orang mentafsirkan tafsir istiwa bi annahu al-istila atau istaula wa huwa al-qahru wa fasara al-'arsy. Allah ini menguasai arsy-Nya. Berarti logika kita sebelumnya tidak dikuasai. Lucu jadinya. Padahal ini tidak dikenal di dalam bahasa Arab. Ya, bahkan ini adalah kalam batil min wujuhin katsiratan minha, dari semua sisi, banyak sisi. Dan ini adalah tafsirun muhdits, tafsir yang jelek, menyelisih tafsir salaf dari sahabat tabi'in dan mengikuti mereka. Dan pertama kali menafsirkan istiwa'un dengan istaula, maka ini adalah dari golongan Jahmiyah wal Mu'tazilah, fahuwa mardud, dan itu tertolak. Jadi ada istilah Jahmiyah, nanti akan disebutkan ya. Jadi maka kalau orang mengatakan bahwa istiwa alal arsy dengan kalimat istaula, istila ya alal alal malik, bagi artinya apa? Bahwa Allah tabaraka wa taala yang tadinya tidak menguasai, maka ini sesuatu yang tidak benar. Sehingga oleh sebab itu Syekh Ibnu Utsaimin juga beliau menyatakan, dikala kita menempatkan, meyakini tentang sifat dan nama-nama Allah sesuai dengan apa yang datang dari dalil Al-Quran ataupun hadis yang sahih, maka kita tanpa mentahrif. Tahrif itu mentafsirkan. Sehingga tadi ada golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah seperti tadi. Ini pada prinsipnya mereka itu orang-orang yang aqlaniyun, menggunakan akalnya. Itu intinya Jahmiyah sama Mu'tazilah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian tanpa pula mentaktil, lebih-lebih menolak. Sebagaimana di kalangan yang dikenal itu apa? Al-Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Jadi kalau orang itu, Allah itu memahami, menempatkan tentang mana istiwa, ya berarti seakan-akan kita ini menyamakan Allah dengan makhluknya. Mujassimah namanya. Padahal ini sama sekali, memang kita mengimani Ahlussunnah ini, ya kalau Allah menyebutkan istiwa, dikenal, dipahami dengan bahasa Arab, ya istiwa itu begitu. Bukan seperti dipahami bahasa Indonesia itu bersemayam. Kalau bersemayam berarti gimana ya? Ya sementara atau bagaimana begitu ya. Nah, punya banyak makna yang banyak.
Bisa jadi dengan bahasa yang bersayap. Sayapnya banyak gitu. Jadi seperti itu. Wala takyif. Kita tanpa gimana ya kalau Allah bersemayam. Apa sama ya kalau kemudian si presiden atau raja lagi duduk di kursinya. Ya, seperti itu. Wala tamthil, tidak menyamakan. Dan ini istiwa'un hakiki. Dengan makna tadi al-ulu wal istiqrar ala wajhin yalik billahi ta'ala. Adapun alu ta'li tadi dengan istilah atau istaula. Kita bantah sebagaimana apa yang ada. Arsh itu as-sarirul khas bil malik. Memang singgasana khusus. Ya, sarir itu ya kita maknakan ya sama dengan apa namanya? Tempat tidur. Ya kan? Jadi seperti itu. Tapi khusus ya. Nah, al-arsyul azim, arsy yang besar. Ya, istawa alaihi ar-rahman jalla jalaluhu wa huwa a'la al-makhluqat. Jadi Allah istiwa di atasnya dan itu di atas makhluknya, wa akbaruha, dan lebih besar. Bi annahu azimun wa bi annahu karimun wa bi annahu majidun. Maka arsy Allah tadi besar, mulia dan agung. Maka oleh sebab itu ingat, ada satu doa dikala kita sakit. Dan Rasulullah SAW insya Allah ini doa yang makbul. Bisa doakan saudara atau diri kita. Salah satunya di sana, As'alullah al-azim Rabbal arshil azim. Ya, aku mohon kepada Allah yang maha agung, yang memiliki arsy yang agung. Allahumma shfi, atau ayyashfiyahu, ayyashfiyaha, ayyashfika. Bisa begitu. Jadi aku mohon kepada Allah yang maha agung, memiliki arsy yang agung. Ya Allah, sembuhkan aku. Ya Allah, semoga sembuhkan dia. Jadi seperti itu. Ya, as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahu, ayyashfiyaha. Ya, jadi seperti itu. Kalau memang orangnya tidak bersama kita, itu doa yang bagus. Di samping doa ya Allahumma shfi, Allahumma shfi, tapi ini lebih khusus karena menyebut sifat-sifat Allah dan termasuk keagungan Allah arsy tadi. Nah, kita pula tahu namanya al-kursi. Kursi bukan arsy. Li'anna al-arsy wa mastawa alaihi Allah ta'ala. Karena arsy Allah istiwa di atasnya. Wal kursi, adapun kursi, jangan digambarkan seperti kursi ya, kita punya kursi. Ya. Hindi kursiyun wahid. Nah, misalkan saya punya satu kursi misalkan. Dan seperti itu. Kalau irsu antum bisa reyot. Ya kan, usang. Penuh dengan keterbatasan. Tapi kursi Allah maudhi'u qadamih. Ternyata untuk meletakkan kedua kaki Allah. Itu kursi. Sebenarnya perkataan Ibnu Abbas, al-kursiyyu maudhi'ul qadamain. Kursi di situ seperti dalam ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Ternyata kursi Allah yang meletakkan dua kaki Allah itu seluas langit dan bumi. Masya Allah. Jadi itu. Wal arsh la yuqaddiru ahadun qadrah. Tidak ada siapapun yang tahu besarnya arsy, yang bisa mengukur arsy. Dan ini rawahu Hakim dalam mustadraknya dan sahihun ala syarti syaikhain walam yakhrijah. Dengan yakni dua syarat Imam Bukhari dan Muslim walaupun keduanya tidak mengeluarkannya. Jadi makhluk Allah yang paling besar adalah arsy. Setelah itu baru kursi. Jadi kalau digambarkan ada sebuah riwayat yang lebih rinci lagi dalam salah satu kitab akidah, kita punya cincin. Kemudian cincin itu dilepas yang ibaratnya lapangan yang luas begitu. Ya, maka itulah ukurannya bahwa cincin itu ibarat bumi atau cincin itu kursi, arsy itu adalah lapangan tadi. Adapun kalau kursi dibayangkan dengan langit dan bumi semua ini, maka ibarat seperti permisalan kursi dengan arsy tadi. Ya, tidak akan mungkin kita bisa menjangkau.
Kayaknya disebutkan oleh Ibnu Abbas, jadi wal arsy la yuqaddiru ahadun qadrahu. Tidak ada siapapun yang tahu bisa mengukur besarnya kayak apa arsy itu. Makanya disebut itu as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfi, agar Allah menyembuhkan aku. Jadi itu tentang arsy. Makna ingat istiwa, dan itu wajib kita iman, dan itu akidah ahlu sunnah wal jamaah, mengimani tentang tauhid na'am asma' was sifat. Maka biduni tahrif, biduni ta'til, biduni takyif, biduni tanfil. Jadi artinya apa? Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana apa yang datang di dalam dalil Al-Quran, di mana Allah mensifati dirinya yang disebutkan dalam Al-Quran. Demikian pula datang sebuah riwayat hadis yang sahih di mana Rasulullah menyebutkan tentang bagaimana sifat Allah Ta'ala tanpa mentafsirkan, tanpa bagaimana menggambarkan, memvisualisasikan, tanpa kemudian apa? Menyamakan, ya, tanpa menolak, mentaktil. Jadi bukan ada mungkin. Jadi itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi begitu kita harus imani, dan ternyata tatkala kita memahami dan kita faham betul pendekat tentang bagaimana akidah Ahlussunnah tentang tauhid asma wa sifat, akan menjadikan sebab kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tentang nanti tentang ma'iyatullah ala khalqih, kebersamaan Allah dengan makhluknya. Nah, ini semakin kita akan dekat. Sebagaimana kisah-kisah yang disebutkan waktu Rasulullah SAW ada di Ghar Thur, waktu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan nanti insyaallah taala, wallahu a'lam. Barangkali mungkin itu insyaallah taala yang saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan dipersilakan. Wallahu a'lam. Ada kira-kira pertanyaan? Tidak ada, kita selesaikan sampai di sini dulu. Qadarullah, waktu membatasi kita. Tadinya saya juga sudah siapkan untuk kaji Bulughul Maram, tapi qadarullah waktu membatasi kita, dan insyaallah taala benar-benar ada waktu untuk kita tetap juga membahas tentang kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan taufik hidayah istiqamah kepada kita di atas Al-Quran wa Sunnah, atas iman wal Islam, dengan pemahaman salafun salih. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.